Halo gengs, selamat datang kembali di channel Film Terus. Lama tak berjumpa karena kesibukan di real life ya. Tapi kali ini akhirnya saya bisa upload konten bercerita lagi mumpung ada beberapa kesempatan hari libur ya. Untuk video ini saya akan menceritakan alur sebuah film bergenre action berjudul Black Light yang dibintangi oleh aktor sekaliber Liam Neeson. Namun jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini karena subscribe itu gratis. Kita menuju ke alur cerita. Di sebuah pelataran halaman monumen Amerika Serikat, saat itu tengah diadakan pidato kampanye oleh seorang kandidat perempuan bernama Sofia Flores. Masa pendukung terlihat banyak menilaikan namanya dan setuju dengan program-program dan janji-janjinya. Terlihat seorang pria berjalan mendekat ke arah panggung juga ikut meneriakkan nama Sofia. Nampaknya pria itu begitu kagum dengan sosok Sofia. Malam harinya Sofia berada di dalam mobil yang dikendarai oleh driver pribadinya dalam perjalanan pulangnya dari kampanye tadi siang. Sampai di tempat tujuan, Sofia turun dari mobil berterima kasih kepada sang driver. Namun naasnya ketika menginjakkan kakinya, Sofia ditabrak oleh sebuah SUV yang melaju kencang hingga tewas. Rupanya sang driver pribadi Sofia dan driver SUV yang menabrak telah bersekongkol membunuh Sofia Flores dengan motif yang belum diketahui. Travis Block yang diperankan oleh Liam Neeson memacu mobilnya dengan kencang melalui jalan raya penuh pepohonan di samping kiri dan kanannya. Ia tiba di suatu pekarangan rumah dengan bersembunyi-sembunyi dan ternyata di tempat tersebut tengah terjadi kericuhan antara sebuah geng berbaju Dylan Jeans dengan polisi yang menjaga sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut tengah bersembunyi seorang agen mata-mata perempuan rekan Travis yang nampaknya identitasnya ketahuan oleh geng Dylan tadi. Geng tersebut menuntut sang agen untuk keluar dan ingin dihakimi oleh mereka. Polisi setempat berusaha keras untuk mencegah kekacauan. Dengan otak jenius yang dimilikinya, Travis menyusun rencana untuk membebaskan rekannya itu. Si agen perempuan memohon bantuan Travis untuk diselamatkan dari sana. Dikejar oleh waktu yang cepat, Travis mempersiapkan rencana pembebasan. Ia memanfaatkan beberapa tabung gas untuk membuat peledak, dan yang benar saja ledakan pun terjadi. Seketika para geng panik menuju ke arah ledakan. Ketika perhatian geng teralihkan, Travis segera menyelamatkan agen perempuan dan membawanya dengan mobilnya. Sang agen pun selamat berkat aksi Travis. Adegan beralih ke latar sebuah kantor petinggi intelijen negara. Di sini kita melihat petinggi intelijen bernama Gabriel Robinson atau Gabe yang juga tamat seperjuangan Travis sejak muda. Tampak Travis juga ada di sana mengobrol tentang pekerjaan mereka satu sama lain. Gabe menganggap Travis sebagai jimat keberuntungan yang dimiliki oleh instansi FBI karena berkaca pada kinerja dan performanya. Pada satu kesempatan, Gabriel dimintai bantuan oleh seseorang di balik telepon untuk mengendalikan kekacauan para demonstran atas kematian kandidat Sofia Flores. Hari berganti, Travis mengunjungi cucunya yang tengah merayakan ulang tahunnya di sebuah taman bermain anak-anak. Sang ibu dari Anna alias anak perempuan Travis bernama Amanda Block menyapa Travis dan berbincang kepadanya. Dalam perbincangan itu, Amanda sebenarnya berharap Travis bisa segera pensiun dari pekerjaannya mengingat usianya yang sudah tua dan juga berharap Travis bisa lebih dekat dengan cucunya. Travis pada dasarnya ingin dekat dengan sang cucu, namun sayangnya ia masih punya tugas dari negara yang harus ia selesaikan. Amanda tampak kecewa mendengarnya. You never know what nutcase. Kantor berita Washington News Cycle saat itu dipadati oleh karyawan yang sibuk membuat artikel-artikel berita. Begitu pula dengan seorang wartawan perempuan bernama Mira Jones. Ia tengah mengajukan artikelnya tentang kematian Sofia Flores kepada atasannya. Namun sang atasan malah bersikap acuh tak acuh, lebih ingin menonton pertandingan sepak bola di layar TV-nya. Mira tampak kesal dengan atasannya dan mencoba memprotes. Namun sang atasan mendebat bahwa artikel Mira tentang kematian Sofia tidak punya dasar dan dianggapnya sudah usang. Seorang pria di dalam mobil sedang was-was dan panik karena ada dua polisi yang memeriksa mobilnya dan ingin mengecek keadaannya. Pria ini adalah pria yang sama di awal film tadi saat adegan dirinya mendatangi pidato kampanye Sofia Flores.
Entah apa hubungannya, kita akan tahu ke depannya. Lanjut, polisi menyadari ada senjata di dalam mobil. Seketika, si polisi menyuruh pria untuk turun dari mobil dan mengangkat tangannya. Si pria menurutinya, namun tiba-tiba ia menghajar dua polisi itu. Polisi lain berdatangan sembari menodongkan pistol ke arahnya untuk memperingatkannya. Secara mengejutkan, Travis mengunjungi pria yang tertangkap polisi tadi di sebuah penjara. Mereka berbincang dan dari sana diketahui bahwa si pria yang ditangkap ini adalah juniornya Travis di instansi FBI bernama Dusty Crane. Travis bertanya kepada Dusty mengenai apa yang akan diperbuatnya setelah terciduk polisi membawa senjata di mobil. Namun Dusty menampik saat itu ia tak dalam pikiran yang jernih. Ia pun mengutarakan maksud perbuatannya yang sebenarnya. Travis mengajukan pembebasan bersyarat untuk Dusty kepada pihak kepolisian. Karena alasan tugas negara, polisi pun akhirnya membebaskannya. Dalam perjalanan, Travis terus-terusan menceramai Dusty yang sedang dalam keadaan oleng agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Di tengah perjalanan, Travis menyempatkan diri mampir di TK tempat cucunya bersekolah. Sebelum ia meninggalkan mobil, ia memperingatkan Dusty untuk tidak kabur dan bertindak gegabah. Travis menemani cucunya yang saat itu sudah selesai belajar. Ia juga mengajari cara untuk menjaga diri kepada cucunya itu demi keselamatannya. You didn't answer your phone, and that's mommy. Of course, which means that must you always to be aware, like I've taught you. But I am. Amanda tiba di TK dan waktunya Travis untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun betapa terkejutnya Travis ketika ia melihat ke arah mobilnya sudah tidak ada sosok Dusty di sana alias sudah kabur. Dusty mengendarai truk entah dari mana bergegas menelpon Mira Jones untuk segera bertemu dengannya membahas perihal kematian Sofia Flores. Travis tancap gas mengejar ulah Dusty dan kejar-kejaran epik di jalan raya pun tak terelakkan. Dusty masih sempat bertatap muka dengan Mira, namun karena Travis terus mengejar, Dusty menyuruh Mira untuk bertemu di lain kesempatan. Di situ juga, Travis mengetahui siapa wartawan yang ingin ditemui oleh Dusty. Travis berkunjung ke kediaman pribadi milik Gabe yang menceritakan semua kejadian menyangkut Dusty kepada atasannya di instansi FBI itu. Gabe memberikan instruksi kepada Travis untuk menangani masalah Dusty seorang diri karena hanya Travis lah seorang yang bisa mengatasinya. Awalnya Travis ragu karena sempat ingin mengajukan pensiun dari FBI. Namun ia setuju dengan misi itu setelah Gabe akan mewujudkan keinginan pensiun Travis setelah Dusty berhasil ditangani. I'm trying to spend more time with Natalie. Maybe it's time I hang it up. No. I have the key. We'll work out a way for you to spend more time. Travis memulai pencarian Dusty. Ia mengunjungi rumah Dusty, memeriksa setiap sudut ruangnya dan melihat-lihat perabotan jika ada petunjuk. Ia juga mengecek aktivitas bank dan kartu kredit Dusty dengan bantuan agen lain. Bank or credit card activity? I see. Karena rasa sayangnya pada cucunya yang tinggi, Travis memasangkan CCTV di kediaman Amanda dan cucunya supaya terbebas dari gangguan orang lain jika ada. Namun Amanda tampak tak senang dengan sikap Travis yang terlalu berlebihan menjaga cucu dan terlalu overthinking. Amanda berharap Travis segera stop dengan sikapnya yang berlebihan dan pensiun dari FBI untuk menjadi kakek yang normal seperti pada umumnya. Hey, I'm sorry. I should have asked. And I admit it's things. Natalie doesn't need a fixer like you. Ada pemandangan menarik di adegan selanjutnya. Dua pria yang bersekongkol membunuh Sofia Flores di awal film tampak mengenakan jas ala agen mata-mata dan bertemu dengan Gabe yang ternyata adalah bos mereka juga. Sungguh plot twist yang luar biasa. Malam hari Travis mengunjungi kediaman Mira Jones, si wartawan, dan bertanya kepadanya mengenai Dusty yang dijadikan sebagai sumber berita oleh Mira. Mira tentunya tak mau memberitahu keberadaan Dusty karena sebagai wartawan ia menghormati kode etik untuk menjaga privasi narasumber.
Mendengar hal yang tak sesuai, Travis marah dan mencecar Mira dengan informasi-informasi pribadi Mira yang seharusnya tidak Travis katakan. Mira tentu saja tak terima dan mengusir Travis dari sana. Okay, this is intimidation. To you. No. For confirming that there is a story. Dusty kembali ke rumahnya sekedar mengambil USB berisi data penting. Saat hendak keluar, ia sudah dicegat oleh dua agen pembunuh Sofia suruhan Gabe. Adu tembak sempat terjadi di antara mereka dan beruntung Dusty sempat melarikan diri. Good plan. Hari itu Travis menututi Mira dengan harapan dapat menemukan Dusty. Hal itu mengantarkannya ke sebuah museum. Di antara kerumunan rombongan yang sedang mendengarkan penjelasan tour guide, terdapat Mira yang sudah bercakap-cakap dengan Dusty. Dusty langsung kabur melihat keberadaan Travis. Kini kejar-kejaran dengan pelarian terjadi antara Dusty dengan Travis. Dusty terpojok oleh pagar besi yang menjulang tinggi. Travis menjelaskan bahwa ia tak disuruh oleh siapapun dan berusaha membantu Dusty. Namun Dusty tak percaya begitu saja, memilih memanjat pagar besi untuk lanjut kabur. Help you come back with dignity. Get your life back. I'm done with that life. Dusty segera lari, namun tak dinyana-nyana. Dua agen suruhan Gabe sudah menunggu di jalan seberang dan menembak tubuh Dusty dengan senjata api hingga tewas. Dua agen itu kemudian mengambil USB berisi info penting dari saku Dusty dan meninggalkan tempat itu. Mira yang sempat menyusul mengetahui kejadian itu dan merasa bersalah atas kematian Dusty. Ia lantas memberitahu Travis tentang dokumen dan bukti yang sempat diberitahukan Dusty kepadanya. Upacara pemakaman Dusty digelar. Di sana terlihat Travis dan Gabe menghadiri upacara tersebut. Gabe yang ternyata otak di balik semua ini terlihat sok tegar dan menghibur Travis yang sudah kehilangan juniornya dan sudah gagal menjalankan misinya. Day, no doubt. But let's Tell something. Sekali lagi Travis datang menemui Mira, berharap mendapatkan informasi lebih di balik maksud Dusty sebelum kematiannya. Mira yang sudah mengetahui bahwa Travis adalah orang baik-baik, bersedia memberikan info yang ia dapat dari Dusty. Dari situ Travis mengetahui kata kunci berjuluk Operasi Kesatuan. Travis sempat menceritakan pengalamannya bekerja dan bagaimana bisa ia berakhir menjadi seorang agen FBI. Dari ceritanya, bisa kita simpulkan peran Gabe begitu besar dalam karir I Travis. panicked. Robinson didn't. I can still hear his thought. How they may affect other people's lives. Travis mengunjungi kediaman Gabe. Gabe tengah menyirami tanaman di pekarangan rumahnya. Tiba-tiba Travis muncul, to the point bertanya apa itu Operasi Kesatuan dan tujuan dibentuknya. Gabe tentu saja tak terus terang, namun otak jenius Travis berkata bahwa Gabe memang sengaja membunuh Dusty untuk menutupi kasus tertentu. Mulai saat itu juga, Travis bermaksud mengundurkan diri dari instansi FBI yang dipimpin oleh Gabe. Gabe tak terima lantas memperingatkan Travis untuk tak main-main dengannya, atau kalau tidak, Travis tak akan mendapatkan hidup yang diinginkan bersama dengan anak dan cucunya. Me out, Gabriel. Oh no, Travis. Mira tengah bersantai di rumahnya sebelum ia ditelepon oleh rekan kantornya perihal buruk. Yang benar saja, artikel mengenai kematian Sofia Flores dan Dusty yang sebelumnya ditulis olehnya secara ngawur diunggah dan diedarkan ke publik oleh atasannya sendiri. Mira tak dapat menyembunyikan amarahnya dan mendatangi si atasan. You're too close to it. Stay away from my story. Whatever. Malamnya si atasan Mira dikejar oleh dua agen suruhan Gabe hingga dibunuh oleh mereka berdua dan disetting seperti kecelakaan tunggal biasa. Dari situ, Mira menyadari bahwa informasi Sofia Flores dan Operasi Kesatuan sangatlah penting hingga bisa mengancam nyawanya sendiri. Di tempat lain, Travis terkejut mendengar cucunya sudah tidak bersekolah di TK biasanya. Ia lantas mendatangi TK mencari cucunya, bahkan mencari Amanda di tempat kerjanya. Namun diketahui Amanda sudah keluar dari rumah sakit tempat kerjanya. Artinya ada seseorang yang sengaja menjauhkan Travis dari anak dan cucunya.
Travis pun berusaha mencari jejak keberadaan anak dan cucunya, baik melalui info rekannya maupun rekam jejak media sosial. Travis lantas menemui Gabe dan menanyakan keberadaan Amanda dan cucunya. Gabe tentu saja mengelak bahwa ia adalah hilangnya anak dan cucu Travis. Alih-alih membicarakan hilangnya Amanda, Gabe malah menyuruh Travis untuk kembali bekerja di bawah perintahnya. Gabe meninggalkan Travis dan berkata bahwa urusan rumah tangga kecil bukanlah ranahnya. Dudes, he touches the car again, shoot him. Malam harinya Travis dan Mira menyusun rencana untuk menguak kebenaran yang sesungguhnya atas semua kejadian yang dimulai dari kematian Sofia Flores. Mira berpendapat bahwa ada pihak FBI yang korup dan menyalahgunakan wewenang. Hal itu diamini oleh Travis dan berkata ia akan berusaha maksimal melawan Gabe yang sudah salah tujuan. What's done is done. Up to him, he'll just keep growing Operation Unity. Robinson has a safe in his house. Trail on Operation Unity. Travis menyiapkan perlengkapan dan senjatanya, sepertinya ia akan melakukan operasi pribadi. Namun dari kejauhan, dua agen suruhan Gabe sudah mata-matai tindakan Travis. Beruntung Travis mengetahui ia sedang dikuntit dan berhasil menjebak dua agen itu di dalam rumahnya. Travis selanjutnya tiba di kediaman Gabe dan berkata kepada Gabe bahwa dirinya sudah mengetahui segala rencana busuk Gabe. Ia pun memaksa Gabe menyerahkan seluruh dokumen mengenai operasi kesatuan. The hard drive. I need to see what's on it. The world isn't ready to see what's on that drive. Setelah menyerahkannya, Gabe segera melarikan diri dan di depan rumah sudah ada dua agen suruhannya bersiap untuk menghabisi Travis. Travis sekali lagi membuat rencana pertahanan yang jenius dengan memanfaatkan perabotan rumah Gabe. Duel pun terjadi antara Travis versus dua agen. Pada akhirnya Travis berhasil melumpuhkan dua agen itu meskipun dirinya terluka. Travis keluar dari rumah Gabe itu. Mira dan rekannya menjenguk Travis yang terluka di sebuah motel. Ia menyerahkan segala informasi tentang operasi kesatuan kepada dua wartawan itu. Selain itu, di sana Travis mendapatkan informasi bahagia bahwa Amanda dan cucunya disembunyikan Gabe di lembaga perlindungan saksi dan dalam keadaan aman. Namun belum diketahui kota apa pastinya. Dalam dokumen Gabe terdapat sebuah rekaman wawancara Dusty mengenai misi yang diberikan kepadanya untuk membungkam Sofia Flores. Dalam pengakuannya, Dusty menjalin kedekatan dengan Sofia hanya untuk memuluskan rencananya. Namun makin lama Dusty malah jatuh cinta pada sosok Sofia hingga akhirnya mengurungkan niat untuk membungkamnya. She has no idea. You can see it in his face. Gabe keluar dari kantornya dan betapa terkejutnya ia ketika di dalam perjalanan ia disopiri oleh Travis. Travis lantas memaksa Gabe untuk mengakui seluruh perbuatan kejinya. Namun Gabe terus mengelak hingga sempat terjadi adu tembak di suatu jalan. Our arrangement never worked. I will not bargain with. Gabe tersudut dan akhirnya memberitahukan lokasi keberadaan Amanda dan cucu Travis. In the press, you'll be. First, you tell me, where's my family? Setelah itu Travis datang ke lokasi keberadaan Amanda dan mereka bertiga pun bertemu dan saling melepas rindu. Never thought we'd be in witness protection. Sorry about all that. Sementara itu Gabe Robinson ditangkap dan didakwa atas kasus pembunuhan yang telah ia perintahkan kepada anak buahnya. Karir Mira semakin cemerlang dan tak lupa berterima kasih kepada Travis karena telah membantunya. Begitupun Travis berterima kasih kepada Mira. Travis pun bisa pensiun dari pekerjaannya secara damai dan bisa menjadi kakek yang sepenuhnya. Keep running. Go. No shooting guns. Nah gengs, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa keluarga lah yang utama. Dimanapun kamu bekerja dan berada, keluarga selalu menjadi rumah yang damai dan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah menonton, stay tune untuk video-video selanjutnya. Bye.